Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para wali murid Zat Islamic Play School yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang doa dan zikir. Kemudian nanti video ini akan di-share atau diberikan kepada para orang tua untuk dipelajari dan juga nanti untuk diajarkan kepada Ananda dan juga dibiasakan kepada Ananda di rumah. Ikhwani fillahi, para wali murid Zat Islamic Play School yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abdullah bin Busrin radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atathabbathu bihi qala la yazalu lisanuka radban min dzikrillahi rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya syarat Islam telah banyak bagiku, maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang aku bisa pegang selalu. Beliau menjawab, hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hadis yang hasan sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Dan juga keutamaan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak. Yang di antaranya adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mendapatkan ampunan dan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang paling penting adalah membentengi diri dari kejelekan setan dari kalangan jin dan manusia. Maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim atas kita untuk senantiasa meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa menjalankan wasiat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu selalu membasahi lisan kita untuk selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga perintah Allah yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an untuk senantiasa berzikir pada Allah, dan juga kita mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas zikir yang sudah kita laksanakan. Ikhwani fillahi, para wali murid Zat Islamic Play School yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadis yang pertama yaitu hadis tentang makan dari Amr atau dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu maqala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat yadi tatishu fi suhfati faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik muttafaqun alaih. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, waktu aku masih kecil dan berada di dalam asuhan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tanganku berseliweran di nampan saat makan. Ya, tatishu artinya adalah berseliweran atau kesana kemari. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai gulam, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Famazalat tilka ta'mi ba'du, maka seperti itulah senantiasa tata cara makan saya setelahnya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ta'aman falyakul bismillah. Fa in nasiya fi awwalihi falyakul bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau mengatakan, wahai Rasulullah, qultu ya Rasulullah, saya katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, jika kalian makan makanan, maka katakanlah bismillah dengan menyebut nama Allah.
fa inna siya, kalau seandainya lupa fi awwalihi, di depannya atau di awalnya, falyaqul, maka katakanlah bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, dengan menyebut nama Allah di awal dan akhirnya. Maka dari dua hadis ini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, bacaan untuk sebelum orang yang makan yaitu adalah bismillah. Seperti sabda Nabi SAW kepada Umar bin Salamah, mengatakan, ya gulam samillah. Dan juga dalam hadis yang kedua, Nabi SAW mengatakan, idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Jika kalian makan makanan, maka katakanlah bismillah. Artinya sebelum kita makan, sebelum kita mengangkat suapan kita ke mulut kita, maka kita katakan bismillah. Maka makna bismillah adalah ba di sini untuk isti'anah, kata para ulama, untuk pertolongan. Maka maknanya adalah akulu bismillah, yaitu adalah saya makan dengan meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang kedua disebutkan, idza akala ahadukum, jika salah seorang di antara kalian makan, maka di sini masuk juga minum. Ya. Jadi makan dan minum kedudukannya sama, yaitu sama-sama membaca bismillah. Kemudian juga maknanya bahwasanya mengatakan bismillah itu pada awal pertama kali makan, bukan pada setiap suapan. Nah, ini adalah pemahaman jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud hadis ini atau dua hadis ini yaitu adalah yang pertama kali kita makan. Adapun setiap suapannya maka tidak diwajibkan untuk kita mengatakan bismillah. Walaupun demikian ada sebagian ahli ilmu atau para ulama yang memaknai bahwasanya setiap kali suapan itu juga disyariatkan atau diminta untuk mengatakan bismillah supaya mendapatkan berkah atau lebih banyak berkahnya. Tetapi yang rajih, yang paling kuat atau yang kita diperintahkan adalah yang pertama kali ya. Jadi idza akala ahadukum ta'aman maksudnya jika kalian hendak makan makanan. Jadi pertama kali makan kita diperintahkan untuk mengatakan bismillah. Kemudian dalam hadis juga disebutkan bismillah saja dan Nabi mengatakan samillah. Maka ini menunjukkan disyariatkannya asalnya itu adalah kata bismillah saja. Tidak ada tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Akan tetapi sebagian para ulama membolehkan atau mengatakan disunahkan juga, dianjurkan juga menambahkan dengan ar-Rahman ar-Rahim seperti Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi sebagian ulama yang tidak sependapat dengan beliau, yaitu dengan Imam Nawawi dan yang lainnya, dan seperti Imam Ghazali rahimahullah itu juga mensunahkan bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi sebagian ulama yang tidak mensetujuinya, maka yang dimaksud di sini adalah iktisar atau yang diminta adalah mencukupkan diri dengan kata bismillah. Dan ini lebih baik tentunya karena sesuai dengan lafaz hadisnya. Kemudian juga hukum mengucapkan bismillah ketika ingin makan, maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya membaca bismillah di awal sebelum makan ini hukumnya sunnah dan tidak wajib. Ya, ini seperti dikuatkan oleh Imam Nawawi dan juga keumuman dalam mazhab Syafi'i, karena kata para ulama tersebut bahwasanya hal-hal yang menyangkut ya dengan adab, ya, bukan ibadah ya, adab, ya, seperti mendahulukan tangan kanan dari yang kiri, kemudian membaca bismillah, ini semuanya adalah bab adab. Nah, bab adab maka hukum asalnya adalah istihbab. Jadi hukum asalnya adalah sunnah, tidak wajib. Dan pendapat kedua mengatakan bahwasanya mengatakan bismillah sebelum makan ini hukumnya wajib. Ini dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dan juga Ahadul Wajhaini, salah satu pendapat dari mazhab Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Karena dalilnya adalah samillah di sini perintah dari Nabi SAW, ini perintah yang umum dan tidak ada pemalingnya. Jadi secara asal, hukum asal perintah dari Nabi SAW, jika tidak ada pemaling hukum, maka hukumnya adalah wajib. Ya, maka beliau berpendapat, maka membaca bismillah ini hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak mengatakan bismillah dengan sengaja, maka dia berdosa.
Kemudian ketika lupa, fa inna siya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih. Maka ketika lupa kita mengatakan di awalnya, lupa membaca bismillah, maka katakanlah bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maknanya sama dan boleh diucapkan dua-duanya. Ya. Jadi kalau lupa mengatakan bismillahi fi awwalihi wa akhirih atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya, jadi ketika lupa kita disunahkan untuk mengatakan demikian. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan walau tarakat tasmiyata fi awwalit ta'ami amidan aw nasiyan aw jahilan aw mukrahan aw ajizan li'aridin akhar thumma tamakkana fi asna'i aklihi minha yustahabbu an yusamma wa yaqulu bismillahi yakni fi awwalihi wa akhirihi li hadzal hadis. Jadi Imam Nawawi mengatakan barang siapa yang meninggalkan membaca bismillah ketika hendak makan, baik dia itu sengaja atau lupa atau dia itu tidak tahu hukumnya atau dia terpaksa tidak bisa melakukannya atau dia terhalang dari perkara-perkara yang lain ya, untuk mengatakan bismillah tadi. Kemudian setelah itu ketika dia makan, ya ketika pertengahan dia makan dia mampu melakukannya atau mengatakan bismillah, maka disunahkan untuk mengatakan bismillah fi awwalihi wa akhirih seperti dalam hadis ini. Jadi walaupun dia sengaja tidak mengatakan bismillah di awalnya, maka kemudian jika dia ingin mengatakan bismillah fi awwalihi wa akhirih ketika di pertengahan makan, maka itu juga disunnahkan sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.